suasana di Sungai Are yang katanya waktu itu terkenal sekali, tidak ada surga di dunia ini seindah Sungai Are begitu. Kami di sana menikmati pagi yang pada waktu itu sangat cerah begitu. Namun ternyata takdir, itulah yang kemudian saya katakan bahwa takdir adalah milik Sang Pencipta. Bahwa pada waktu itu saya masih mengantar Eril ke pinggir sungai. Saya kemudian katakan pada Eril, Mama ikut ya untuk nyebur ke air, kita berenang sama-sama. Dia katakan, jangan Mama, biar Eril dulu, Mama tunggu saja di sana sampai 3 kali dia katakan begitu. Kemudian saya katakan, ya sudah kalau gitu kita berdoa dulu. Semua prosedur kami lakukan. Kita berdoa dulu, kita kemudian pemanasan dulu dan lain sebagainya. Saya katakan bismillah, nanti kita ketemu ya di sana. Semua kita lakukan, semua ceria pada saat itu. Tapi kemudian pada saat saya sudah berjalan sekitar 100-200 meter, teman saya lari menghampiri kami waktu itu dan mengatakan, Teh, Eril hilang. Saya lari waktu itu. Dan ketika saya bertemu Zara di pinggir yang sedang menangis bersama dengan temannya, rasanya saya ingin terjun ke dalam air pada saat itu sebagai seorang ibu. Saya ingin mencarinya. Tapi pada waktu itu saya berusaha untuk eling istilahnya. Saya harus berpikir apakah saya lebih baik menceburkan diri, mencari anak saya, tapi apakah tidak akan konyol, nanti akan ada 2 orang yang hilang gitu. Lalu saya berusaha untuk tenang dan saya menenangkan anak saya, anak perempuan saya pada waktu itu. Dan saya berusaha untuk berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Itu hanya bisa dilakukan pada waktu itu. Dan saya berusaha untuk mencari alasan. Tapi pada saat saya mencari anak saya dan pada waktu itu tidak bertemu dengan Eril, saya masih melihat orang lain tertawa, bercanda, mengikuti aliran sungai, ada yang berenang, ada nenek-nenek berenang di depan saya. Saya bingung, ada apa ini? Tidak ada alasan ternyata. Dan itulah hakikat dari kematian. Kematian itu adalah milik Sang Pencipta. Bukan kita yang menentukan di mana, kapan, dengan cara apa, hanya Allah yang tahu. Nah, oleh karenanya perjalanan panjang sampai dengan hari ini membuat saya meyakini bahwa sesungguhnya bagi yang meninggalkan kita, insya Allah adalah kebaikan bagi mereka. Tetapi justru yang sulit adalah bagi kita yang ditinggalkan. Sesungguhnya semua orang akan menghadapi kematian itu. Kita ini semua hanya menunggu antrian. Ada yang lebih dahulu dipanggil untuk berpulang, ada yang kita menunggu antrian. Yang berat itu kita, mereka-mereka yang ditinggalkan. Dan masa-masa itu sangat sulit bagi saya tentu saja. Saya juga tidak bisa membayangkan bagaimana Mbak Enji berhadapan dengan situasi yang ada. Kehilangan seorang suami yang dicintai, anak masih kecil, kemudian ada masalah-masalah yang begitu berat. Saya rasa hanya perempuan terpilih yang bisa Allah berikan beban sebesar itu. Masya Allah, terutama Mbak Enji. Dan Mbak Enji hari ini hadir bersama kita, terus memberikan cinta dan juga pengalaman hidup yang membuat kita semakin berusaha untuk menjadi orang lebih baik. Tidak saja di mata manusia, tapi di mata Allah yang paling utama. Karena dalam perjalanannya, hikmah hidup yang saya dapatkan dari perjalanan seorang anak bernama Eril, Emeril Khan Mumtaz, adalah bagaimana hidup itu harus penuh makna. Tidak boleh disia-siakan. Tidak ada. Pada saat Eril masuk ke dalam air, dia lepaskan semua yang dia pakai. Dia hanya menggunakan celana pendek dan kaos untuk menutup auratnya. Dia lepaskan jam tangan yang dia sukai, kacamata untuk dia melihat. Dia lepaskan sepatu barunya, semua dilepaskan. Saat saya pulang ke rumah, saya lihat dokumen di rumah. Itu di dalamnya itu ada prestasi-prestasinya, ada semua capaian-capaiannya, tidak ada artinya. Maka jabatan apapun, dalam bentuk apapun, termasuk apakah pendidikannya sampai profesor dan lain sebagainya, tidak ada yang menanyakan itu. Tapi bagaimana sampai saat ini makamnya tidak pernah berhenti orang datang setiap harinya. Di 1 minggu itu bisa ribuan orang yang datang. Itu adalah karena
kebaikan yang mengalir selama dia hidup yang saya tidak tahu itu di luar jangkauan saya. Dan itulah Allah yang menentukan itu semua. Dan hari ini dengan lagu Mengenangmu, saya merasa bahwa lagu ini adalah lagu yang tepat bagi semua orang. Karena semua orang pasti pernah merasa kehilangan. Ada yang kehilangan kakek neneknya mungkin, ada yang kehilangan ayah ibunya, atau mungkin pasangan hidupnya, ataupun anak, keluarga, dan lain sebagainya. Maka saya bersyukur akhirnya lagu ini juga bisa hadir di tengah-tengah kita, terutama karena lagu ini juga akan dinyanyikan oleh seorang Baby Romeo. Tepuk tangan. Mas Baby ini salah satu penyanyi favorit saya, lagu Kenangan Terindah Sepanjang Masa, dan saya kira ketika lagu ini dinyanyikan oleh seorang Baby Romeo, ini akan menggema tidak saja di seluruh Indonesia, tapi juga menembus wilayah-wilayah lain di dunia. Sukses untuk lagu ini, Teh, terutama jadikan ini menjadi hikmah bagi semuanya. Kita harus bangkit bersama-sama, kita harus hadirkan kebaikan setelahnya. Hikmah itu yang harus kita dorong terus dari hadirnya lagu yang indah ini. Terima kasih sekali lagi dan salam sayang dari kami Ridwan Kamil. Doa untuk kesuksesan dari lagu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.